the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100%. 4 pemain kesayangan Sintayong yang bisa tergusur seiring gabungnya naturalisasi baru ke timnas Indonesia. Proyek naturalisasi PSSI kian memperbanyak jumlah pemain impor yang bisa dipanggil pelatih Sintayong ke timnas Indonesia untuk berbagai turnamen ke depan. Di sisi lain, hal itu turut mengancam eksistensi penggawa lokal. Di era kepemimpinan Sintayong, PSSI gencar menaturalisasi pemain asing terutama yang memiliki darah Indonesia baik diproyeksikan untuk timnas senior maupun kelompok umur. Di timnas senior, terdapat nama Jordi Amat, Sandy Walsh dan Sain Patinama yang berhasil diubah menjadi warga negara Indonesia. Khusus nama terakhir, proses naturalisasi hampir rampung dengan hanya tinggal menjalani sumpah di kantor wilayah Kemenkumham RI, sedangkan untuk level kelompok umur, setidaknya ada 3 pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi. Mereka adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Ketiga pemain ini diharapkan sudah menyelesaikan proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia U20 ketika tampil di Piala Dunia U20 2023 pada Mei mendatang. Kendati kehadiran pemain ini bertujuan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia, proyek naturalisasi juga tak luput dari dampak negatif. Keputusan untuk mempercepat peningkatan timnas Indonesia memiliki efek negatif di mana para pemain lokal secara tak langsung terancam eksistensinya. Setidaknya, terdapat 4 pemain lokal kesayangan Sintayong yang bisa tergusur dari timnas Indonesia menyusul kehadiran pemain naturalisasi baru. Asnawi Mangkualam. Asnawi menjadi salah satu pemain yang hampir selalu mendapatkan tempat di skuad timnas Indonesia asuhan Sintayong baik senior maupun kelompok umur. Bek milik klub Kalik 2, Ansan Greeners itu adalah penguasa di sisi kanan pertahanan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kehadiran pemain naturalisasi anyar membuat posisi Asnawi mungkin saja terancam. Pasalnya, Sandy Walsh memiliki posisi yang sama dengan bek sayap kanan berusia 23 tahun tersebut. Pratama Arhan, sama seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan juga merupakan langganan timnas Indonesia era Sintayong. Bahkan, ketika kesulitan mendapat menit bermain di Tokyo Verdy, dia tetap masuk dan jadi andalan Garuda di sisi kiri pertahanan. Melihat performa Arhan yang terkesan biasa saja selama Piala AFF 2022, bukan tidak mungkin posisinya bakal tergantikan oleh pemain naturalisasi dalam hal ini Sain Patinama. Sain yang kini memperkuat Viking FK adalah pemain yang fasih menempati pos bek kiri, kendati juga bisa bermain sebagai seorang gelandang. Fahrudin Arianto. Kedatangan Jordi Amat ke timnas Indonesia memang belum memengaruhi posisi Fahrudin Arianto di jantung pertahanan skuad Garuda setidaknya di Piala AFF 2022. Fahrudin menjadi tandem Jordi Amat ketika Elkan Bagnot yang juga merupakan pemain andalan Sintayong absen karena memilih fokus membela Gillingham FC. Nah, jika Elkan Bagnot sudah bisa bergabung, terutama di Piala Asia 2023, bukan tidak mungkin posisi Fahrudin bakal tergeser Jordi Amat dan pos bek tengah bagian kiri akan dikuasai Bagnot. Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri menjadi salah satu pemain yang disorot dalam kegagalan timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2022. Performa winger berkaki kidal itu dianggap jauh dari kata impresif. Posisi Egy sebagai winger kanan skuad Garuda bisa saja tergusur andai Sintayong mempromosikan Rafael Struijk yang bermain di timnas U20 ke tim senior. Struijk yang kini membela ADO Den Haag adalah pemain yang fasih mengisi 3 posisi lini depan dari mulai striker, sayap kanan dan kiri. Namun, menyitat data Transfermarkt, dia paling sering tampil di pos penyerang kiri. Egy Maulana Fikri menjadi salah satu pemain yang disorot dalam kegagalan timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2022. Performa winger berkaki kidal itu dianggap jauh dari kata impresif. Posisi Egy sebagai winger kanan skuad Garuda bisa saja tergusur andai Sintayong mempromosikan Rafael Struijk yang bermain di timnas U20 ke tim senior. Struijk yang kini membela ADO Den Haag adalah pemain yang fasih mengisi 3 posisi lini depan dari mulai striker, sayap kanan dan kiri. Namun, menyitat data Transfermarkt, dia paling sering tampil di pos penyerang kiri. Gimana menurut kalian?